Yang kedua, kenikmatan surga itu sempurna. Adapun kenikmatan dunia penuh kekurangan. Iya kan? Apa contohnya? Salah satu kenikmatan dunia, istri lah. Ya, istri itu kan salah satu kenikmatan hidup kita di dunia. Iya. Nah, istri yang dimiliki seseorang, yang itu merupakan kenikmatan hidup di dunia baginya, nggak akan langgeng. Iya, secantik-cantiknya istri, pasti dia punya kekurangan juga. Ya, misalnya apa? Keluar dari tubuhnya bau badan yang tidak enak, ya, ketika dia berkeringat, atau terkadang ketika dia buang angin, ya. Secantik-cantik wanita ketika kentut, nggak ada yang kentutnya wangi, bau juga, ya. Biasanya juga secantik-cantiknya wanita tapi dia memiliki sifat pemarah, cemberut, dingin, ya. Ini kekurangan. Adapun wanita di akhirat, masya Allah, ya, mereka adalah wanita-wanita yang disucikan. Nggak ada bau yang tidak sedap keluar dari tubuhnya. Ya, kenapa? Karena wanita surga itu tidak berkeringat, nggak ada belek di matanya bangun tidur, nggak ada juga kotoran di hidungnya, iya, dan nggak ada kotoran dari sekujur tubuhnya. Semuanya bersih tanpa ada kekurangan sama sekali. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, seorang laki-laki dari penduduk surga memeluk istrinya dari bidadari, ya, selama 70 tahun dia peluk, tidak pernah bosan. Ya, 70 tahun meluk, nggak pernah bosan. Begitu juga sang istri. Ya. Nah, itu perbandingan salah satu kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Yang lainnya pun begitu. Khamar di dunia memabukkan, bikin pusing kepala, baunya nggak enak. Adapun khamar di akhirat luar biasa nikmatnya, tidak ada mudarat sedikit pun darinya. Ya. Rumah, wah jelas rumah di dunia terbuat dari batu bata, sedangkan rumah di akhirat itu terbuat dari mutiara yang lantainya dari emas. Ya. Nah, ini yang kedua, bahwa kenikmatan surga itu sempurna, berbeda dengan kenikmatan dunia yang penuh dengan kekurangan. Yang ketiga, kenikmatan surga itu mudah diraih, sedangkan kenikmatan dunia perlu perjuangan. Iya, kalau kita mau makan, ya kita harus beli dulu, cari bahan-bahannya dulu, terus memasaknya. Adapun di surga langsung diambilkan oleh para pelayan. Ya. Nah, ketika di dunia kita harus mencari nafkah untuk istri agar istri mau melayani kita, sedangkan di surga langsung para bidadari itu melayani kita tanpa harus memberi nafkah pada mereka. Ya. Kemudian kenikmatan surga itu ada setiap saat, tidak bergantung pada musim. Nggak seperti di dunia, pengen durian, wah bukan musimnya, susah. Pengen rambutan, coklat, wah susah, bukan lagi musimnya. Pengen mangga, kalau bukan lagi musimnya susah. Tapi di akhirat setiap saat, kapan Anda menginginkannya, langsung Anda dapatkan tanpa menunggu musim. Kemudian di antara kenikmatan akhirat itu tidak menimbulkan kotoran. Mau makan sebanyak apapun, sekenyang apapun, nggak akan jadi kembung perut, nggak kemudian jadi banyak kotorannya. Beda dengan kenikmatan dunia. Dan masih banyak sisi yang lainnya. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Hadza siratun mustaqim.